Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini adalah malam yang membahagiakan, malam kemenangan bagi saya, yang mana 3 tahun yang lalu saya telah membayangkan saya bisa berdiri di atas panggung kemenangan seperti malam hari ini, yang dihadiri oleh ratusan orang-orang yang bersemangat, yaitu Bapak Ibu sekalian. Untuk itu tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Diamond Network atas terselenggaranya acara pada malam hari ini. Untuk itu tepuk tangan kepada Diamond Network Support System. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau, Bapak Direktur PT Natural Nusantara beserta staf manajemennya. Karena apa? Atas kerjasamanya. Untuk itu beri tepuk tangan untuk PT Natural Nusantara beserta staf manajemennya. Dan selanjutnya saya juga ingin mengucapkan kepada orang yang sangat luar biasa, yang mana beliau telah membimbing saya. Beliau telah menjadikan saya hingga saya bisa berdiri di panggung kehormatan ini, di panggung kemenangan ini. Tak lain dan tak bukan lagi-lagi, yaitu Bapak Yatmin. Tepuk tangan untuk beliau, Bapak Yatmin. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian tadi telah melihat bahwa Joko adalah orang yang biasa-biasa saja. Artinya apa? Tidak mempunyai banyak kelebihan. Nah, pertama saya bergabung menjalankan bisnis saya ini, alasan saya hanya sederhana. Yaitu kalau tadi Pak Hana mimpinya Indonesia makmur raya, tetapi saya di awal saya mempunyai mimpi keluarga makmur raya. Karena apa? Berangkat dari keluarga makmur raya dulu, baru kita bisa membantu orang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di awal sama sekali saya tidak percaya. Karena apa? Dari pendidikan, ya saya cukup tinggi Bapak Ibu sekalian, S2. Yaitu pertama ya SD, tetapi cuma kelas 3. Ya. Melanjutkan ke fakultas, yaitu S Dongdong. Nah itu latar belakang pendidikan saya seperti itu. Ya, kemudian saya cerita sama Pak Yatmin bahwa saya ini adalah tidak pernah yang namanya mengenal bisnis semacam ini. Tetapi beliau berpesan, bercerita kepada saya bahwa untuk bisa menjalankan bisnis saya ini tidaklah harus pinter dan juga tidaklah harus berpendidikan tinggi. Yang penting Anda mau enggak, karena apa? Telah disiapkan, yaitu pendidikan, pertemuan-pertemuan disiapkan. Nah, berawal dari situ. Jadi Anda mau enggak untuk menjalankan bisnis ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Yatmin? Akhirnya saya memutuskan saya harus mengikuti semua pertemuan yang diadakan oleh Diamond Network dan sekaligus pertemuan yang diselenggarakan oleh Bapak Yatmin. Untuk itu sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Yatmin. Bapak Ibu sekalian, di awal saya itu saking semangatnya Bapak Ibu sekalian, yaitu mempunyai mimpi keluarga makmur raya tadi. Saya 1 minggu bergabung Bapak Ibu sekalian. Saking semangatnya saya terbang, saya merantau ke Kerinci lagi karena tadinya saya jualan es itu di Kerinci. Ya, sesampainya di Kerinci, saya dibekali Pak Yatmin apa? VCD, Pak. Jumlahnya VCD itu ada 40 keping. Ya. Pada waktu itu 40 keping dan itu suruh bayar semuanya, Pak, tidak ada yang gratis. Nah,
Jadi VCD 40 keping itu Pak Yatmin hanya bercerita. Kalau VCD ini satu keping saja, yang nonton itu 2 orang. Nah, kalau 40 keping, yang nonton berapa orang, Jawab? Ya, 80 orang. Nah, ini seandainya diputar 1 kali. Tetapi seandainya 1 minggu ini diputar 1 kali hingga dikembalikan lagi dalam waktu 1 bulan. Jadi 80 kali 4. Sudah 320 orang yang nonton. Nah, kira-kira ada nggak yang tertarik setelah orang-orang melihat VCD yang kamu pinjamkan? Nah, saya langsung ya tetap ada, Pak. Masa orang 300 lebih nggak ada yang tertarik. Nah, itu buktikan kalau memang iya. Padahal baru 1 minggu, Pak, saya bergabung. Nah, akhirnya VCD itu saya kembangkan di Kerinci itu sampai 4 bulan, Pak. Jadi diputar terus sampai 4 bulan. Hingga apa akhirnya? Yaitu dalam waktu 4 bulan. Dan saya tidak tahu, Pak, peringkat saya sudah pol manager, Pak. Dalam kurun waktu 4 bulan. Nah, jadi kalau saya ditanya bagaimana penghitungan bonus, ya nggak tahu, Pak. Karena apa? Pernah saya bercerita, Pak, ya seperti ini. 1 minggu saya bergabung mengikuti pertemuan Pak Yatmin hanya sekali, Pak, waktu itu. Saking semangatnya saya ke Kerinci tadi. Nah, sampai di sana, Pak, ini nanti ada bonusnya. Nah, cerita demi cerita kan. Nah, bagaimana saya mendapatkan bonus? Padahal saya sendiri nggak tahu, Pak. Saya tanya Pak Yatmin, Pak, gimana cara bonusnya? Nah, Pak Yatmin hanya bilang, baca kit dulu, Pak. Itu ceritanya Pak Yatmin waktu awal, Pak. Padahal saya betul-betul nggak tahu. Akhirnya apa? Saya juga jawab kepada teman-teman saya di sana, kitnya sudah dibaca belum? Nah, itu. Saya menyuruh seperti itu, akhirnya apa? Mereka pulang, saya berangkat ke Jawa. Pak, besok saya dituntut untuk saya bisa menjelaskan tentang mengenai penghitungan bonus. Ajari saya, Pak. Jadi setiap setengah bulan, Pak, saya itu pulang ke Jawa, Pak. Setengah bulan sekali saya pulang ke Jogja. Demi apa, Pak? Untuk belajar, Pak, waktu itu. Nah, sampai-sampai, Pak, orang rumah itu saking marahnya, Pak. Karena apa? Armada saya satu-satunya untuk jualan es, saya jual, Pak. Tujuannya apa? Untuk belajar, Pak. Dan saya waktu itu saya yakin bahwa 5 tahun ke depan akan tak ganti motornya. Nah, ternyata apa, Pak? Sekarang motor juga punya 2, Pak, sudah. Nah, setelah saya sampai di Jogja, kemudian saya bingung lagi. Bagaimana untuk mendapatkan barang di sana atau produk di sana, Pak? Karena apa? Modal motor saja sudah dijual, Pak, untuk belajar. Bagaimana saya bisa menyiapkan barang di sana, Pak? Bingung nggak, Pak, kira-kira, Pak? Enggak, Pak, kalau saya, Pak. Nah, saya nggak bingung, Pak. Karena apa? Saya mempunyai seorang bapak angkat, Pak, di sana. Dan beliau mempunyai modal. Kebetulan, Pak, beliau masih percaya pada saya. Akhirnya apa? Beliau saya suruh buka stokis. Yaitu tepuk tangan untuk Bapak Al-Ghazali Asul yang ada di Kerinci, Pak. Nah, karena saya tidak punya modal, saya belum bisa menjelaskan mengenai kestokisan, tak bawa ke Jogja, Pak. Pokoknya kalau buka stokis harus datang ke Jogja. Saya seperti itu, padahal saya belum tahu, Pak, bagaimana caranya buka stokis itu belum tahu. Nah, sampai di rumah Pak Yatmin, saya pasrah, Pak, nyogarapen. Nah, saya nggak bisa kok untuk menjelaskan. Nah, jadi itu yang pertama kali, Pak. Tetapi ternyata apa? Sesuatu hal yang kita anggap baik, jalan yang kita anggap mulus, ternyata banyak tantangan, Pak. Nah, waktu di awal perjalanan ternyata seperti tadi yang ditayangkan di video tadi, yaitu mobil saya yang saya naik itu terbalik, Pak. Baru melangkah di awal, Pak, itu mobil sudah terbalik. Tapi alhamdulillah ini masih sehat, Pak. Nah, yang setelah Pak Al-Ghazali buka stokis, kemudian kita berangkat sama-sama ke sana lagi. Produk sudah banyak. Nah, ternyata apa? Sampai di Kerinci, kaset yang tadi saya pinjamkan sudah diserbu, Pak. Mereka telah menunggu ternyata, Pak. Jadi barang itu langsung habis. Akhirnya kewalahan saya berkenalan dengan Mas Amran, Pak. Mas Amran juga mempunyai modal. Kalau saya sendiri tidak mempunyai modal, Pak. Mereka yang punya modal. Saya tawari untuk buka stokis
dan mau. Caranya bagaimana? Yo tak ajak ke Jogja lagi. Kan gitu. Karena belum bisa menjelaskan. Mungkin di tahap awal itu bagian rabat itu selalu marah-marah Pak dengan saya Pak. Karena apa? Laporan itu nggak pernah bener Pak. Laporan itu nggak pernah bener. Jadi saya juga cerita, Mbak jangan marahi saya Mbak. Karena apa? Sekolahnya itu bayarnya pakai kentang sama cabai. Ya maklum saya gitu. Nah, jadi saya ingat bahwa perjalanan di awal itu mobilnya itu terbalik Pak. Nah Mas, karena kemarin saya naik mobil kecil itu, travel itu terbalik. Besok kita naik mobil besar aja. Supaya apa ya, tampaknya kan kuat kan gitu. Ternyata apa Pak, yang kedua kalinya Pak juga terbalik Pak. Jadi seandainya itu tekad saya ingin keluarga makmur raya tidak kuat Pak, kira-kira mundur enggak Pak? Mundur Pak. Tetapi tujuan saya hanya satu, 5 tahun ke depan keluarga saya harus makmur raya tadi Pak. Nah. Dan itu semua melalui banyak sekali pengorbanan. Artinya apa? Saya bisa berdiri ini di panggung kehormatan ini bukan semata-mata hanya kebetulan saja, bukan Pak. Tetapi betul-betul melewati banyak sekali proses perjuangan. Yang pertama di Kerinci mobilnya terbalik Pak. Kemudian saya mencoba mengembangkan ke Bengkulu Pak. Ternyata di sana pun saya mengalami kendala di lapangan. Pas ada jembatan Pak, saya nanjak di jembatan itu, di tengah jembatan panjang, tiba-tiba banjir Pak. Jadi di depan saya ini air itu tinggi, di belakang jembatan juga airnya tinggi. Akhirnya Pak, semalaman Pak saya tidur di jembatan. Itu. Untuk di Bengkulu itu pertama kali mengembangkan. Ternyata apa? Ya seperti Pak Yamin lagi-lagi Pak Yamin cerita, nek pengen penak ya rekoso dhisik kan gitu. Wah, akhirnya apa? Tetapi saya cerita dengan teman saya itu, Pak Mulyadi waktu itu ya. Mas, Pak Yamin bilang nek arep penak ya kudu rekoso sik. Kan gitu. Jawabnya Pak Mulyadi apa, Pak? Penake urung mesti, kok nek rekosone wis. Nah, kan gitu. Akhirnya kan tambah pusing, Pak. Ya daripada ribut, ya udah akhirnya saya ngalah saja. Ya udah, yang penting awak dhewe tekan Bengkulu gitu aja. Nah, kemudian ketika di Kerinci sudah berkembang, di Bengkulu sudah berkembang. Nah, pas saya pulang ke Jawa, ternyata apa? Ada tetangga yang di Klaten itu merantau di Manado, Pak. Ada di Manado, yaitu Bapak Wagimin. Nah, kita pinjami VCD, kita pinjami alat-alat seperti buku. Kemudian beliau mengembangkan di Manado. Dia juga bingung Pak, sama seperti saya di awal. Akhirnya saya datang ke Manado. Nah, satu-satunya Pak, itu kenangan yang tidak bisa saya lupakan. Satu hari Pak, saya naik pesawat itu sampai melewati 4 bandara Pak. Itu perjalanan ke Manado. Ya, pertama dari Bengkulu turun di Jakarta. Jakarta langsung transit turun di Balikpapan. Balikpapan naik lagi turun di Manado. Saking apa sregepnya Pak, semangatnya di situ. Nah, tetapi di sana juga banyak mengalami tantangan Pak. Sampai-sampai Pak Wagimin itu rela mengorbankan segalanya. Artinya apa? Mereka nyewa mobil untuk menjemput saya dan mengantar saya. Ternyata apa? Mobilnya itu juga tumburan Pak di jalan. Itu menghabiskan biaya itu 11 juta waktu itu Pak. Jadi di tahap awal itu banyak sekali tantangan. Seperti di awal tadi saya ceritakan bahwa saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian bukan hanya kebetulan saja. Melainkan banyak sekali pengorbanan. Pengorbanan yang saya alami itu belum seberapa Pak. Yang lebih banyak pengorbanan lagi adalah keluarga saya. Terutama tadi yang diceritakan kakak saya tadi. Bahwa setiap saya pulang ke Jawa, saya melihat anak-anak saya tidur, saya bisa menangis Pak. Karena apa? Bisa enggak saya menyekolahkan anak saya nanti sampai kuliah? Kalau hanya saya seorang penjual es, belum tentu bisa Pak. Jadi saya mempunyai keinginan agar anak-anak saya itu bisa kuliah, bisa sekolah lebih tinggi dari saya. Biar saja bapaknya hanya kelas 3 SD. Itu impian saya. Nah, kemudian saya juga mempunyai janji dengan anak-anak saya bahwa di awal
saya ketemu dengan anak-anak itu hanya 1 tahun itu 2 kali, Pak. Waktu saya jualan es itu ketemu anak saja 1 tahun 2 kali. Tetapi saya mempunyai keyakinan bahwa setelah 3 tahun nanti kita tiap hari akan berkumpul. Dan terbukti pada malam hari ini anak-anak saya juga tak bawa hadir di sini, Pak. Itu suatu tekad dari saya bahwa saya ingin membuktikan. Tetapi yang sangat luar biasa lagi, Pak, keluarga saya sampai sekarang belum percaya, Pak. Nah, jadi keluarga saya sampai sekarang itu belum percaya. Dikiranya usaha saya ini hanya bohong-bohongan saja. Dan saya bodoh amat. Nah, gitu. Nah, di sini juga saya akan menceritakan pengalaman saya di awal, ya. Saya mengembangkan NASA di Kerinci. Latar belakang saya tukang gerobak kayu. Padahal produk NASA adalah pupuk. Waktu itu yang saya kenal ya VCD kesaksian pertanian tadi. Nah, teman-teman saya itu banyak, Pak. Ada sekitar 400-an orang di Kerinci. Tetapi satu pun nggak ada yang tertarik. Nah, kemudian saya mencoba menghubungi teman-teman yang di Kerinci, yaitu yang petani, yang pinter-pinter. Pak, ini ada informasi penting, ini ada VCD, ini dari Jawa. Nah, ternyata apa? Ditonton, di setel pupuk isinya, Pak. Nah, di sini aja banyak pupuk kok, jauh-jauh beli dari Jawa kan gitu. Tambah pusing, Pak, karena saking pusingnya. Jadi saya ketemu dengan Pak Warsidi. Nah, Pak Warsidi itu apa? Tidak bisa membaca, tidak bisa nulis. Jadi seimbang loh, Pak. Masih mendingan saya sendiri, masih kelas 3 SD. Karena apa? Di awal saya ngajak orang-orang yang pinter, tidak mau, Pak. Karena apa? Mereka banyak cincong, banyak pertanyaan. Dan saya tidak bisa menjawab. Nah, tetapi Pak Warsidi itu kenapa saya cari itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, supaya tidak banyak protes. Itu. Nah, prospek saya juga saya masih ingat, Pak, karena itu kenangan pertama. Jadi, Pak, Bapak percaya orang Jawa itu pinter-pinter, Pak? Ya percaya. Nah, ini ada VCD, ini silahkan ditonton. Ternyata apa? Tertarik. Produknya mana? Ada, Pak. Nah, ini dosisnya berapa? Nah, saya bingung, Pak. Pak Yapi nggak cerita dosis. Nah, dosis itu apa, Pak? Cara pakainya gitu. Oh, gitu. Ya, ini nasanya 5 tutup, hormonnya 1 tutup, pestonanya 5 tutup. Ini campur. Iya, saya gitu. Padahal itu entah bener entah enggak, yang penting iya gitu aja. Nah, berawal dari situ, Pak, akhirnya berkembang. Pak Warsidi menggunakan NASA, berkembang. Setiap orang yang lewat di kebunnya Pak Warsidi, mereka tertarik dan bertanya, obatnya apa? Nah, tanya sama tukang es itu Joko katanya. Nah, mereka datang ke rumah, produk nggak ada. Nah, di situ sampai-sampai, Pak, ya waktu itu saya pernah, ya orang di Kerinci kan ekstrim banget, Pak. Artinya jika mereka sudah mendengar informasi dan mereka mencari barang nggak ada, itu marah. Saya lari ke Jawa, Pak. Saya nggak mau ke sana lagi karena takut. Akhirnya saya didatangi Pak Yadmin, kenapa kok nggak ke Kerinci lagi? Ternyata apa? Saya nggak berani cerita dengan Pak Yadmin. Kalau di sana kekurangan produk, nggak berani, Pak, sama sekali. Nah, karena dipaksa, sebetulnya ada masalah apa? Ini, Pak, kalau saya ke sana ya dihajar orang sana. Masalahnya apa? Produknya itu nggak ada. Mau berapa botol kamu minta katanya. Lah adanya berapa? Saya tantang gitu. Nah. Jadi produk ini adanya berapa? Tak bawa semua gitu. Ternyata apa? Di awal itu saya dibawakan Pak Yadmin tuh nasanya 500 botol, hormonnya 500 botol. Nah, di situ. Itu di tahap awal, Pak. Totalnya uang itu ada 60 juta lebih, Pak. Sampai di atas bis itu penuh barang saya, Pak. Saking semangatnya, tak angkati sendiri, Pak. Gitu. Nah, tetapi saya pesan dengan Pak Yadmin. Pak Yadmin di awal cerita, nanti Jok setelah 100 distributor, saya datang ke Kerinci. Ternyata apa? Setelah 700 distributor baru datang, Pak. Nah, di situ. Jadi
Pokoknya saya pesan dengan Pak Yamin setelah sampai di sana tolong disusul karena saya belum bisa menjelaskan. Sampai-sampai untuk mengadakan pertemuan aja Pak Yamin Pak yang mengadakan pertemuan di sana. Karena saya belum pernah mengadakan pertemuan itu di awal. Nah, jadi kelemahan saya waktu awal terus terang Pak di titik pendidikan. Karena saya jauh dan sebetulnya saya iri dengan teman-teman yang di dekat sini. Saya ngiri karena apa? Diamond Network telah menyiapkan alat, telah menyiapkan kurikulum pendidikan. Saya irinya, saya itu untuk belajar saja itu menghabiskan banyak sekali biaya. Tetapi teman-teman di sini itu sulit sekali untuk diajak belajar saja sulit. Nah, di situ. Jadi ya saya berpikir seperti ini. Ya memang orang susah itu tidak semuanya kok. Ya, gitu aja. Artinya sama satu desa saya saja belum ada Pak yang mengikuti jejak saya. Satu desa saja, silakan di prospek Pak. Tetangga-tangga saya itu belum gabung di NASA, silakan di prospek. Klaten Pak. Enggak apa-apa. Nah. Dan kemudian ya setelah 3 tahun saya menjalankan bisnis NASA ini dengan jerih payah, dengan susah payah, akhirnya ya sedikit demi sedikit suatu hal yang saya anggap sulit ternyata sudah berkurang Pak. Ya terutama di finansial Pak, yang dulunya sempat saya pulang dari Kerinci itu tidak berani pulang ke Klaten Pak, tidak berani nemui anak-anak saya. Karena apa? Uangnya pas Pak. Uangnya pas-pasan, jadi kalau saya pulang ke Klaten berarti saya harus ninggali anak itu uang. Nah kalau uang ini saya kurangi, itu saya kasihkan anak, otomatis saya nggak bisa ke Kerinci. Itu saya tahan Pak kerinduan saya. Saya cerita Pak Yamin saya nggak berani. Akhirnya apa? Saya pamitan saja pulang, tetapi Pak semalaman saya nggak sampai rumah, tetapi saya tidur ya di bawah Tugu Prambanan Pak. Karena apa? Nggak berani pulang. Kalau saya pulang jelas saya ninggali uang anak-anak saya. Nah dan itu sekarang sedikit demi sedikit sudah agak tercukupi Pak, biarpun belum menyeluruh Pak. Dan saya yakin 5 tahun ke depan keluarga saya akan makmur raya. Nah. Dan pesan saya untuk teman-teman semua yang masih distributor baru, ya, untuk bisa sukses menjalankan bisnis NASA ini, Anda cukup mendengarkan apa kata upline aktif Anda, dan Anda cukup melakukan apa yang dilakukan oleh upline aktif Anda. Nah, di sini saya akan mengajak, yaitu anak-anak saya, inilah yang mendorong semangat saya, kenapa saya harus serius menjalankan bisnis NASA ini. Nah, ketika saya melihat anak-anak saya tidur, yaitu saya selalu menangis Pak. Anak saya ini akan jadi apa nantinya? Karena apa? Untuk membiayai saja saya susah betul. Tetapi dengan semangat, dengan tekad, dan dengan tujuan yang baik, saya yakin semua pasti ada jalan keluarnya. Jadi jika Anda ingin sukses menjalankan bisnis NASA ini, jangan memperbanyak alasan. Tetapi jika Anda ingin tidak berhasil di NASA, silahkan mencari banyak alasan. Entah itu sibuk, entah itu apa. Sekian dari saya, sukses untuk Anda. Go Diamond! Ya, terima kasih.